Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, langsung saja pada intinya ya. Mari kita awali dulu dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pagi hari ini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai soal PAT ya. Ini kita selesaikan dulu supaya jelas ya, supaya jelas mana yang kalian salah dan harusnya jawabannya yang mana gitu ya. Ini saya lanjutkan mulai nomor 10 ya. Simpulan dan saran pada teks berikut ini terdapat pada paragraf keberapa? Nah, jadi ini merupakan teks diskusi ya. Jadi simpulan dan saran itu adalah bagian teks diskusi yang terletak setelah pendapat pro dan kontra ya. Kita lihat di sini. Ya. Jadi pendapat pro dan kontra ini sampai ini ya. Ini ketiga, ini paragraf apa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya, paragraf ke-7. Nah ini sudah paragraf ke-8 ini sudah tidak membahas pro dan kontra lagi ya. Ini sudah masuk kesimpulan dan saran. Jadi jawabannya adalah 8 dan 9 anak-anak yang C. Berikutnya penanda kohesi pada kalimat ya. Penanda kohesi itu biasanya itu konjungsi ya, konjungsi sebab akibat gitu ya. Terus kemudian kata tunjuk ini itu tersebut, hal ini hal itu hal tersebut gitu ya. Nah pada soal nomor 11 ini apa namanya, penanda kohesinya adalah B ini ya, hal tersebut. Nah ini kohesi itu apa sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya ya. Nah ini jawabannya B. Nah berikutnya ini kata bantu yang paling tepat untuk melengkapi kalimat berikut ini ya. Yang mana telah, sudah, sedang, berupaya gitu ya. Jadi anak-anak ini agak membingungkan ya, ini sulit ini. Jadi kita lihat ini ya, di sini ada tulisan dengan baik ya. Ini menjelaskan kalau kalimat ini sudah terjadi ya. Maka jawaban C dan D sudah tereliminasi. Nah sekarang tinggal telah dan sudah, mana yang lebih tepat? Di sini jawaban yang lebih tepat adalah telah ya. Berikutnya kosakata emotif, ini juga sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Jadi di sini kosakata yang menggambarkan emosi tokoh. Ini jawabannya A ya. Di sini ada lucunya ini. Nah, berikutnya kata depan ini juga sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya ya. Jadi kata depan itu kata yang digunakan untuk melengkapi keterangan, walaupun tidak semua keterangan menggunakan kata depan. Untuk yang A ini adalah kata bantu ya. Kata bantu. Ini yang B ini kata depan ya. Yang C ini konjungsi. Jawabannya yang B ya. Karena ini merupakan kata keterangan ya. Kata depan ya. Kata depan ya. Jadi kalau karena ini adalah kata depan yang merupakan keterangan ini ya. Sebab akibat ya. Nah ini. Berikutnya nomor 15. Uraian terbanyak pada teks diskusi adalah bagian uraian pendapat pro dan kontra. Karena apa? Karena yang B ini ya, semakin banyak masukan argumen, semakin kuat pula kesimpulan yang diambil. Jadi itu. Nah berikutnya anak-anak kita masuk ke bahasan teks cerita inspiratif. Strukturnya apa? Strukturnya ini sudah kelihatan ya. Orientasi dulu ya, pengenalan, terus kemudian komplikasi ya, konflik sampai klimaks gitu ya, terus kemudian resolusi penyelesaian, terus kemudian ditutup dengan koda atau apa namanya, istilah lainnya itu amanat ya. Koda itu amanat yang ditulis secara jelas. Nah struktur teks cerita inspiratif ini mirip dengan struktur teks fabel ya. Berikutnya nomor 17.
unsur kebahasaannya. Nah, ini unsur kebahasaannya apa saja? Kalian harus ingat ya. Ada kalimat deskripsi ya, kosakata ekspresif, majas. Kalimat deskripsi di sini digunakan untuk apa? Digunakan untuk menggambarkan watak tokoh, gitu ya, menggambarkan apa namanya, suasana, latar, gitu ya. Terus kemudian kosakata ekspresif di sini digunakan untuk menggambarkan ekspresi tokoh, gitu ya. Karena dalam cerita itu kan juga harus tergambar ekspresi juga ya. Terus berikutnya juga ini ada penggunaan majas. Karena ini biasanya dalam karya sastra biasanya sering menggunakan majas. Yang paling banyak itu adalah puisi. Jadi ini jawabannya yang B. Terus kemudian salah satu fungsi majas anak-anak. Nah ini ya, memperindah kalimat dan melengkapi makna. Ya. Jadi tidak hanya seperti yang sudah saya jelaskan beberapa waktu yang lalu ya. Jadi majas itu tidak hanya memperindah kalimat saja ya, tapi juga memperjelas makna ya, melengkapi makna. Jadi memang ada dalam kondisi tertentu makna itu baru bisa tersampaikan ketika disampaikan melalui majas seperti itu. Jadi kalau nggak pakai majas kurang bisa dirasakan maknanya sebenarnya. Sebagaimana istilah buah hati. Istilah buah hati. Istilah buah hati itu berbeda dengan anak ya. Mengapa majas penting ya? Karena melengkapi makna. Misalnya anak dan misalnya di sini kita menggunakan anak nih. Anak dan buah hati. Ini kesannya beda. Kesannya beda. Kenapa? Kalau anak itu kesannya ya anak saja gitu. Tapi kalau buah hati itu kesannya adalah sesuatu yang disayangi sebenarnya. Enggak sekedar anak saja. Jadi ada makna yang dibawa oleh majas di sini. Jadi majas di sini memang tidak hanya memperindah tapi juga melengkapi makna. Berikutnya anak-anak, ini terkait simpati, empati, peduli dan lembut ya. Jadi anak-anak kalau simpati itu ya, kalau simpati itu perhatian ya. Jadi simpati itu menaruh perhatian karena rasa suka ya. Jadi suka itu banyak ya, suka dalam hal global ya, bukan hanya lawan jenis saja ya. Terus kemudian untuk empati ya. Empati itu ikut merasakan apa yang dirasakan orang lain. Jadi kalau temennya susah ikut merasa susah gitu ya. Terus kemudian peduli itu ya. Kalau peduli itu berbuat sesuatu. Berbuat sesuatu ya, untuk orang lain ya, yang sedang susah. Peduli. Nah, ini tiga hal. Nah ini biasanya yang apa namanya dimuat dalam teks cerita inspiratif ya, tiga hal itu ya. Karena memang sastra itu ruhnya di situ ya. Sastra itu ruhnya pada pesan moral ya. Dalam hal ini mengajari simpati, mengajari peduli, mengajari empati gitu ya. Karena itu simpati, empati dan peduli ini masuk dalam bahasan teks cerita inspiratif. Nah, ini jawabannya adalah B ya. Ya, ini kan bersedih ya, ini ikut bersedih. Menggalang dana di sini peduli ya ini. Peduli. Nah, ini masih dalam konteks teks cerita inspiratif ya. Ini mohon maaf kemarin Ustadz lupa dengan soal ini ya. Dan apa namanya? Ternyata sama aplikasinya diacak ya. Jadi kalau posisi soal ini teracak, tidak berada dalam satu set dengan
apa namanya, soal-soal teks cerita inspiratif. Mungkin sebagian dari kalian akan bingung ya. Ini yang dimaksud kalimat deskripsi dalam hal apa ini? Jadi yang dimaksud di sini adalah dalam konteks teks cerita inspiratif ya. Kalimat deskripsinya digunakan untuk apa ya? Ya otomatis ini digunakan untuk mendeskripsikan tokoh ya ini. Ini kan teks cerita inspiratif ya, cerita ya, cerita. Nah, kemudian kosakata ekspresif menggambarkan apa di sini? Menggambarkan ekspresi tokoh ya, ekspresi emosi tokoh. Ekspresi emosi tokoh, apakah sedang menangis, apakah sedang tertawa gembira, seperti itu ya. Jadi kosakata ekspresif itu kosakata yang menggambarkan ekspresi. Jadi kosakata ekspresif ini tidak rumit ya. Intinya jelas ya. Kosakata, intinya kosakata yang menggambarkan ekspresi tokoh. Jadi tokoh sedang sedih misalnya, sedang sedih digambarkan dengan apa misalnya digambarkan dengan menangis misalnya ya, atau sedang gembira ya, digambarkan dengan tawa gitu ya, dan seterusnya. Jadi tapi maksudnya tidak hanya satu kata ini ya, maksudnya apa namanya, biasanya satu paragraf atau satu kalimat gitu ya. Ya intinya di dalam kalimat itu menggambarkan ekspresi tokoh itu lagi ngapain, lagi sedih atau lagi gembira. Contohnya misalnya begini ya, tak terasa air mata sudah membasahi pipinya. Ini kan menggambarkan apa? Ekspresi tokoh itu sedang menangis, ya, seperti itu. Nah, ini namanya kosakata ekspresi. Ini contohnya ya. Itu contoh. Ini saya pisahkan supaya tidak tercampur ya. Ini contoh juga, contoh. Anak dan buah hati memiliki arti yang berbeda, bukan berbeda ya, yang tidak sama. Kata buah hati juga membawa makna yang disayangi. Yang itu tidak terdapat pada kata anak. Ini sekedar mengulang saja ya, ini Ustadz tandai aja supaya nggak tercampur. Nanti mungkin akan share catatannya ini ya. Baik, lanjutnya teks cerita inspiratif berisi, nah ini sudah ada jawabannya ya, masalah dan cara tokoh menyelesaikan masalah tersebut. Jadi karena ini namanya inspirasi ya, jadi harus ada sesuatu yang menginspirasi orang. Inspirasi itu kan biasanya adalah solusi ya, jalan keluar ya. Jadi yang sudah pasti di dalam cerita itu harus ada masalah. Terus dan juga ada penggambaran tokoh tersebut menyelesaikan masalah itu. Nah, ketika tokoh menyelesaikan masalah itulah hal yang biasanya memuat inspirasi. Nah, ini samakah teks cerita inspiratif dengan fabel dan cerpen? Kalau dengan fabel sama ya, kalau dengan cerpen beda. Jadi
yang sama itu susunan strukturnya ya. Ini C ya jawabannya. Nah ini kesamaannya apa? Memiliki koda ya. Sama-sama memiliki koda. Koda itu kan ini ya, apa namanya? Istilahnya amanat yang tertulis ya. Biasanya kalau amanat itu kan kita menyimpulkan sendiri ya, tapi kalau ini amanatnya tertulis. Nah, berikutnya konjungsi yang tepat untuk melengkapi teks berikut ini adalah, nah ini ada beberapa titik-titik, ada beberapa bagian rumpang dalam paragraf ini ya. Ini sudah pernah saya keluarkan ya di apa namanya formatif. Ya. Dan ini jawabannya yang B ya. Dan semua. Tuh. Sebenarnya kalian kalau apa namanya, kalau mau curang gitu ya, bisa browsing, tapi jangan. Tapi jangan itu apa namanya, apa istilahnya ya, mengkhianati kejujuran. Gitu. Kalau kita sudah terbiasa mengkhianati kejujuran gitu ya, itu tidak baik kedepannya untuk apa namanya diri kita sendiri ketika sudah bekerja. Kita usahakan kita jujur ya, walaupun tidak ada yang mengawasi ya. Karena sebenarnya yang mengawasi hanyalah Allah ya, yang bisa mengawasi kita setiap saat. Nah, berikutnya ini teks ya. Nah ini. Nah, susunan paragraf yang tepat untuk teks di atas adalah, ini sudah ada jawabannya ya, yang B ya. 654 ya. 21387. Nah, bagaimana caranya menemukan mana yang paling awal? Ini sudah sama ya, 65 semua ya. Tinggal 4 dulu atau 1 dulu gitu. Ini tinggal jeli-jelinya kita mengepaskan saja ya. Nanti kita bahas terakhir kalau waktunya sisa ya. Nomor berapa ini? Nomor 27. Berikutnya nomor 28. Dari dua pernyataan tersebut dapat kita simpulkan bahwa, nah ini, kata tugas adalah kata yang hanya memiliki makna gramatikal dan tidak memiliki makna leksikal. Kata tugas baru memiliki makna setelah dirangkai dengan kata lain dalam satu kalimat. Nah, kesimpulannya adalah makna gramatikal itu adalah makna yang muncul atau makna yang dihasilkan ketika sebuah kata itu sudah dipakai dalam sebuah kalimat. Jadi gramatikal itu seperti itu. Kalau makna leksikal itu makna yang terdapat dalam kamus ya. Itu jawabannya A. Nah sekarang ini berdasarkan isinya yang berisi penjabaran informasi secara mendetail dan dilengkapi dengan data real. Teks tanggapan kritis, nah ini masuk teks tanggapan kritis ya. Merupakan teks yang bersifat apa ya? Jadi ini informasi secara mendetail dan dilengkapi dengan data real. Ini apa ini? Nah, sudah jelas non fiktif ya. Bukan fiktif ya. Bukan fiktif. Kalau fiktif itu kan rekaan. Rekaan, buatan. Naratif ini cerita. Non fiktif ini bukan buatan, asli ya. Argumentatif ini alasan. Jadi jawabannya C. Berikutnya teks tanggapan kritis adalah teks yang berisi tanggapan terhadap suatu hal dari berbagai sudut pandang. Disertai apa ini? Disertai fakta dan alasan ya ini ya. Fakta dan alasan. Jadi yang namanya ngeritik itu harus dilengkapi dengan alasan gitu ya. Dan alasan itu harus ada faktanya. Yang namanya kritik itu jangan apa namanya? Jangan berdasarkan asumsi, tapi harus berdasarkan kenyataan. Harus berdasarkan kenyataan. Kenyataannya seperti ini dan apa namanya? Kesimpulan yang bisa diambil adalah bagaimana. Nah, itu kan. Nah, terus itu kemudian kita kritik. Nah berikutnya ini ya, kritikan merupakan perwujudan dari ketidaksetujuan. Berikutnya struktur teks tanggapan ya, struktur teks tanggapan
bla 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 bla. Jadi ini maksud dari soal ini adalah kalian melanjutkan anak-anak. Kalian melanjutkan. Struktur teks tanggapan memuat pendapat, melemahkan maupun menguatkan. Struktur teks tanggapan diawali dengan mengevaluasi permasalahan atau isu kekinian. Ini jawabannya yang B. Menyampaikan opini mengenai suatu permasalahan dalam satu sudut pandang ya. Ini. Jadi kalau ini sebenarnya jawabannya A sama B bisa ini ya. Ini ya, maaf ini A juga bisa ini ya. Ini A juga bisa ini nanti jadi bonus saja ya. Ini A juga bisa ini. Jadi bonus 2 nomor ini. Jadi pendapat melemahkan maupun menguatkan ini ada di struktur teks tanggapan. Sedangkan kalau struktur teks diskusi ya, istilahnya yang lebih pas itu pendapat pro dan kontra ya. Pendapat pro dan kontra. Berikutnya nomor 33. Pertanyaan evaluatif adalah pertanyaan yang, nah ini, pertanyaan evaluatif itu adalah pertanyaan yang mengajak pendengar atau pembaca untuk mengevaluasi sesuatu kan gitu ya. Jadi di sini jawabannya yang A ya. Memikirkan solusi dari masalah. Nah, kemudian teks tanggapan pada deskripsi bagian menjabarkan apa ini? Semua pendapat ya, baik itu yang menguatkan maupun yang melemahkan. Jawabannya yang A. Berikutnya sikap penulis pada teks tanggapan akan nampak pada bagian apa ini? Penutup dan penegasan ulang ya, ditutup di akhir ya biasanya. Nah, berikutnya verba aktif ya. Verba aktif. Verba ini apa? Verba ini kata kerja ya. Jadi verba ini adalah kata kerja. Nah, kata kerja ini ada yang aktif ya, dan ada yang pasif. Kata kerja aktif ya biasanya menggunakan imbuhan me ya, dan ber awalan ya. Kalau pasif ya biasanya menggunakan, kok mesti hanya double ya, imbuhan di dan ter. Nah, contoh sekarang, contoh imbuhan me misalnya mencangkul gitu ya, membaca, mengetik, bersilaturahim, berdiskusi ya, dan seterusnya. Juga termasuk belajar ini, belajar ini aktif, termasuk aktif juga. Terus kenapa kan ini bel ya, bukan ber? Ini penjelasannya panjang ya. Nanti satu saat nanti kalau di pertemuan yang lain saja ya. Ini bahasanya panjang. Terus kemudian contoh untuk kata kerja pasif misalnya ya. Contoh di sini
misalnya dibangunkan, misalnya diambil, dikirim, terjatuh, tersungkur, terbangun. Jadi kata kerja pasif itu kata kerja yang subjeknya pasif. Kalau kata kerja aktif itu kata kerja yang subjeknya aktif. Itu. Baik, kita kembali ke soal. Jadi ini jawabannya B ya. Ini mengalami ini ya. Ini. Kalau yang A ini ada ditangkap, ini pasif ya. Dipimpin ini juga pasif. Terbakar ini juga pasif. Kalimat penilaian merupakan kalimat yang berisi pernyataan penilaian berupa kritik atau pujian. Kalimat berikut ini manakah yang merupakan kalimat penilaian? Nah, jawabannya yang C ya. Karena di sini ada kata pemerintah dipertanyakan oleh berbagai pihak. Peran pemerintah dipertanyakan oleh berbagai pihak. Nah, berikutnya kata tugas merupakan kelompok kata yang tidak memiliki makna leksikal. Nah, manakah yang paling banyak menggunakan kata tugas ya? Paling banyak ya. Yang A ini ya. Ini ada yang, tidak ya. Ketika ya. Di. Nah, itu. Yang B ini akibat ini kondisi bukan. Ini sudah, tidak. Yang C ini yang. Jadi jawabannya A. Verba sebutan lain untuk, nah ini sudah kita bahas yang tadi ya, kata kerja. Terus kemudian soal terakhir, dalam penyusunan teks tanggapan kritis kita harus menggunakan apa nih? Kalimat deskripsi. Karena teks harus berisi keterangan yang jelas dan terperinci mengenai masalah yang sedang kita angkat. Jadi di sini kita harus mendeskripsikan apa namanya? Alasan-alasan kita ya. Alasan-alasan kita kenapa? Baik, salah itu pembahasan kita anak-anak. Terima kasih atas perhatiannya. Berikutnya apabila ada pertanyaan bisa sampaikan di kolom komentar. Sekian dulu, kita akhiri dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.